Welcome back to my channel. Balik lagi guys bersama saya Kiki Emang Tenang. Oke, kali ini guys saya akan seperti biasa mereview, mengulas, mengulik asal-usul sejarah tentang makanan. Makanan apa yang akan saya ulas sekarang ya, secara singkat, padat, dan jelas guys. Wadah, kalian tonton aja terus, kalian ikuti saja. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe, like, comment, dan share. Share itu penting juga guys untuk mengembangkan channel saya. Semoga hari ini kalian diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dan dilancarkan segala urusannya guys. Oke guys, tanpa berlama-lama mari kita sekarang ulas aja sejarah atau asal-usul tentang makanan yang akan saya review sekarang ini guys. Apa itu? Ini dia. Oke guys, makanan itu adalah sosis. Wah, ini dia. Saya udah cuci tangan ya. Ini dia sosis guys. Wow. Panjang dan besar ya. Ini ukurannya berapa senti ya? Wah, ini kira-kira berapa senti ya? Waduh, kok jadi membahas tentang ukuran dan besar berapa senti? Oke guys, sekarang saya akan mengulas atau mengulik sejarah tentang asal-usul sosis. Makanan ini banyak kita temukan di kedai-kedai makanan, restoran, dan di outlet-outlet. Sekarang ada outlet yang seperti kontainer itu yang pinggir jalan, banyak sekali menjual sosis bakar, sosis goreng. Wah, dan sekarang variasinya pun bermacam-macam sosis itu. Ada yang dalamnya isi keju, ada dalamnya isi kacang hijau. Nggak ada ya kacang hijau, nggak. Ya biasanya sih dalamnya keju guys, keju. Habis itu ada yang pedas, dalamnya pedas, terus ada yang dalamnya isi sosis lagi, sosis beranak ya. Wah bukan, kalau ada bakso beranak mungkin nanti ada sosis beranak juga. Wah bisa, boleh itu coba. Makanan yang sering kita jumpai yang berbahan dasar sosis itu, menurut kalian kira-kira apa ya makanan itu? Oke, kalau menurut saya yang paling sering saya jumpai makanan yang berbahan dasar sosis ini adalah hotdog. Kalian tahu hotdog ya? Anjing panas, panas anjing. Nggak kan? Hotdog itu adalah adalah makanan yang berasal dari luar negeri guys, tepatnya dari Amerika. Tapi tahukah kalian, sosis ini adalah makanan yang pertama kali ditemukan di negara Sumeria. Tapi banyak versi sih dari hasil sejarah itu, dari mana sosis ditemukan. Tapi yang saya browsing paling atas itu adalah ditemukan dari awalnya dari Sumeria guys, Irak. Waduh. Memang sosis itu sejarah ditemukannya dari Sumeria guys, tapi berjalan waktu ada yang bilang dari Cina dan sampai ke Romawi. Nah, tapi apakah kalian tahu siapa yang mempopulerkan sosis ini? Ternyata usut punya usut. Jadi yang mempopulerkan sosis ini ke seluruh dunia dan semua tahu bahwa sosis ini adalah makanan lezat adalah Jerman. Wah, gimana kisahnya? Gimana ceritanya? Bisa negara Jerman yang mempopulerkannya? Simak terus video saya tentang sejarah atau asal-usul sosis ya. Let's go. Jadi sosis ini dibuat di Sumeria atau Irak pada masa 300 sebelum Masehi. Dan awal pembuatannya itu adalah daging. Daging itu dicincang dan dikemas di dalam usus hewan, di dalam usus daging hewan. Nah, di perut kerbau, perut hewan itu kan ada ususnya.
Nah, ususnya itu yang dimasukkan daging. Wah, dipaksa jadi panjang. Dan daging yang udah dijejalkan ke dalam usus itu diberikan bumbu, segala macam bumbu guys, diracik pokoknya. Dan terjadilah bentuk yang bulat ini tapi panjang. Ya, wah, itu disebut sosis. Dan itu berkembang ke seluruh dunia. Yang paling utama dulu itu adalah berkembang di negara Yunani. Dan makanan ini pun populer di negara Yunani, yang di sana disebut dengan orai. Hah? Bukan, salah ya. Yes, bukan orai. Kalau orai bahasa Bandungnya adalah ular. Tapi hampir sama sih bentuknya ya. Panjang seperti ular, tapi ini lebih pendek. Bukan orai guys, tapi oria, ya, O-R-Y-A. Nah, di Yunani terkenal dengan sebutannya dengan oria. Dan banyak sejarah di Yunani itu literatur yang menuliskan tentang makanan sosis guys. Salah satunya adalah cerita legendaris yaitu Odyssey. Siapa tahu? Saya juga nggak tahu. Dan ketika bangsa Yunani takluk di tangan Romawi, maka disitulah perkembangan sosis ini semakin meluas. Dan bangsa Romawi mengambil resep atau membawa makanan sosis ini sampai ke seluruh penjuru Eropa dan akhirnya kelak jatuh di Jerman. Jerman inilah sosis ini mulai dikembangkan, dipopulerkan ke seluruh dunia lebih luas lagi sampai ke Indonesia. Sampai Jerman pun mencetuskan dan mengklaim bahwa negara mereka lah yang pencetus pertama kali sosis. Main juga otaknya orang Jerman ya. Dan apakah kalian tahu guys bahwa teknik pembuatan sosis ini adalah suatu teknik untuk pengawetan makanan atau pengawetan daging. Karena zaman dulu itu orang belum tahu cara mengawetkan makanan. Mereka mengawetkan makanannya dengan cara mengeringkan, mengasinkan makanan, dan mendinginkan makanan atau mendinginkan daging. Tapi makanan yang diawetkan secara seperti itu mengubah cita rasanya, mengubah rasa secara signifikan guys. Jadi rasanya itu udah nggak enak lagi guys. Dengan cara diasinkan, didinginkan ataupun dikeringkan, jadi rasanya itu sedikit berbeda, tidak lezat. Dan sosis ini adalah suatu teknik atau penemuan untuk cara atau mengawetkan daging. Waktu itu mereka belum menemukan bahan sintetis untuk memasukkan daging yang udah dicincang itu menjadi seperti ini, makanya dipakai usus hewan. Dengan berkembangnya waktu, maka mereka menggantinya selain dengan usus hewan, daging yang udah dicincang itu dimasukkan ke dalam bahan sintetis yang bisa dimakan. Dan kata sosis sendiri itu merupakan dari bahasa Latin, yaitu salsus, yang artinya apa? Yang artinya adalah diasinkan atau diawetkan. Nah, jadi sosis itu adalah makanan atau daging yang diawetkan dan disantap, rasanya pun lezat, tidak mengubah citra rasanya. Teknik pengawetan daging yang secara aman ya seperti ini guys. Membuat sosis. Jadi kalian kalau punya daging sapi gak ada yang cincang, dikasih bumbu-bumbu dan dimasukkan ke usus sapi. Wah, masukkan ke sana usus sapi, diikat dan didinginkan. Nanti kalau kalian mau makan, kalian keluarkan, kalian potong, kalian masak. Coba sampai berhasil. Kalau nggak berhasil, gagal berarti. Jerman sekarang memang mengklaim dirinya adalah pencetus atau yang pertama kali mempopulerkan sosis guys. Ya harus dimaklumi sih, karena Jerman itu sudah membuat 1.500 berbagai macam sosis ke seluruh daerahnya. Berjasa juga deh. Dan di Jerman itu sosis adalah makanan kebanggaannya. Seperti negara-negara yang lainnya membanggakan masakannya sendiri. Seperti di Cina ada bebek packing, di Jepang ada sushi, di Italia ada pizza.
Dan orang Jerman biasa menyebut sosis itu dengan sebutan Wurst. Nah, kalian pasti udah paham nih kalau Wurst. Kenapa kalian kalau belanja di Frozen beli sosis pasti ada beef Wurst. Semuanya udah kayak Wurst. Berarti itu adalah betul sekali buatan Jerman. Karena dia yang mempopulerkannya, guys. Dan masih banyak lagi ribuan sosis, berbagai macam sosis yang bermerek belakangnya Wurst. Waduh, hebat betul. Dan yang paling terkenal itu adalah bratwurst. Sosis memang makanan yang sangat diterima oleh masyarakat di seluruh dunia, guys. Karena selain rasanya yang lezat dan teksturnya yang sangat unik, sosis ini juga sangat simpel dan gampang, bisa dibawa kemana-mana dan bisa dimakan kapan saja. Dan pada saat ini pun, pada zaman ini pun, sosis itu ada yang bisa langsung dimakan tanpa dimasak terlebih dahulu. Wah, kalian udah tahu kan kenapa sosis itu sangat digemari oleh masyarakat di seluruh dunia? Selain enak dan lezat, dia praktis. Oke guys, itu tadi adalah sekilas secara singkat, padat dan jelas sejarah atau asal-usul tentang sosis. Sekarang seperti biasa saya akan mencicipinya. Saya akan makan malam dengan sosis, guys. Tapi bukan dengan sosis saja, guys. Biasa kalau orang Indonesia itu tanpa nasi maka tak sayang. Bukan, Mbak. Tanpa nasi itu kurang abdol, guys. Maka saya sudah siapkan nasi. Jadi sekarang saya makan malamnya pakai nasi pakai sosis. Wah, ini mantap ya. Tapi sebelum makan, seperti biasa kita berdoa dulu. Oke, berdoa mulai. Amin amin amin. Oke, saya tuangkan mayones yang pedas ya. Ini dia. Mundur guys. Saya nggak punya meja ini, saya pakai ini guys, kotaknya masker. Wah, ini baru nikmat nih. Kalau menurut saya sosis itu cocoknya pakai mayones, guys. Ya mungkin ke barat-baratan gitu lah. Tapi kalau yang suka sama saus sama sambal biasa ya punya lah. Oke, kita cobain dulu satu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini daging pilihan. Sedap. Kalau di luar negeri mungkin sosis ini sajikan dengan roti atau dengan telur ya, pakai macam lah untuk sarapan. Tapi kalau di Indonesia pakai nasi cocok juga. Ternyata sosis ini bisa cocok kemana-mana, guys.
Belum saya makan sosis guys. Aduh, nggak kuat guys. Soalnya sosisnya gede-gede. Aduh, saya jadi keblenger. Oke guys, sampai di sini dulu video saya tentang review makanan sosis, asal usul sosis, sejarah sosis, secara singkat, padat dan jelas. Oke, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa dukungan kalian untuk channel saya guys. Like, comment, dan subscribe, share juga ya. Kita ketemu lagi di review atau asal usul makanan bersama Kiki Emang Tenang. Bye bye.